walls are the stories that I can't explain. I leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. Seems to me that when I die, these words will be written on my stone. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my life, I'll take her home. I'll drive all night to keep her warm in time. It's frozen. The story of my life, I give her hope. I spend her love until she's broken inside. The story of my life. Written on these walls are the colors that I can't change. Leave my heart open, but it stays right here in its cage. I know that in the morning now, see us in the light upon the hill. Although I am broken, my heart is unchained still. And I'll be gone, gone tonight. Fire beneath my feet is burning bright. The way that I've been holding on so tight, with nothing in between. The story of my life, I'll take her home. I'll drive all night to keep her warm in time. It's frozen. The story of my life, I give. Pelatihan perekaman mata. Ya. Sekiranya dok bisa memberikan kesan dan pesan selama kami mengikuti pelatihan ini. Oh ya, baik. Jadi pelatihan ini adalah pelatihan yang pertama. Jadi kalian adalah angkatan pertama. Kesan saya dari pelatihan ini adalah dari awal para peserta terlihat memang yang latar belakangnya ada yang sudah pernah dan ada yang belum pernah. Tapi saya lihat ada banyak hal yang bisa dipelajari selama pelatihan ini, sehingga kita lihat dari awal para peserta, saya lihat minatnya makin lama makin tinggi. Jadi dari awal pada saat mungkin terlihat masih belum begitu mengerti, saya lihat minatnya sepertinya kurang. Tapi setelah mulai pada tahap praktik, saya lihat mulai banyak yang lebih serius, dan kemudian setelah itu saya lihat keterampilannya juga meningkat. Jadi saat ini saya bisa mengatakan bahwa teman-teman yang mengikuti pelatihan ini sudah memiliki pengetahuan tambahan yang mumpuni dalam hal teknis perekaman elektroencephalografi. Yang kedua dok, mungkin kita butuh penjelasan terkait dengan PIN yang nantinya akan kita kenakan. Oh, tentunya ini dokter sendiri yang membuat. Baik, terima kasih. Jadi PIN ini sebenarnya saya pikir tujuannya kenapa sih mau bikin PIN? PIN ini sebenarnya tujuannya adalah sebagai tanda pengenal dan juga sebagai satu kebanggaan sekaligus motivasi, kalau tidak mau dikatakan beban bagi kita. Pada saat kita bekerja dan mengenakan PIN ini, kita akan mengingat bahwa kita adalah orang yang sudah pernah mengikuti pelatihan intensif tentang perekaman elektroencephalografi. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini yang pertama, ini garisnya ya. Ini garisnya, ini adalah garis yang tidak putus. Garis yang tidak putus ini mengandung makna bahwa kita yang dalam pelatihan ini berada dalam satu keluarga besar, tentu saja juga akan saling berkonsultasi, saling bertanya, dan komunikasinya tidak putus sampai di pelatihan ini. Kemudian yang kedua, garis yang tidak putus itu juga berarti kita akan terus-menerus meningkatkan kemampuan kita, seperti halnya proses atau siklus belajar yang sifatnya terus-menerus. Kemudian kita melihat di sini, ini adalah peta penempatan elektroda. Peta penempatan elektroda ini
menjadi suatu pengingat bagi kita. Mungkin pada satu saat juga kita lupa, mungkin pada saat kita sedang santai kita bisa melihat lagi peta ini sehingga makin lama makin kita hafalkan peta ini. Tetapi juga di sini juga kita akan melihat mengenai apa sebenarnya tugas kita, yaitu tugas kita melakukan persiapan, kemudian juga perekaman, kemudian juga kita melihat bagaimana hasil dari EEG tersebut. Kemudian kita melihat di kiri dan kanan teman-teman, ini adalah gelombang EEG yang khas yang biasanya kita temukan, yaitu gelombang paku ombak. Nah, teman-teman lihat di sini ada 4 gelombang paku ombak. 4 gelombang paku ombak ini melambangkan 4 peserta pertama yang mengikuti pelatihan ini. Jadi ada 4 gelombang paku ombak. Kemudian selanjutnya ada tulisan EEG Technician. EEG Technician ini bahasa Inggris yang artinya teknisi EEG. Ini supaya orang yang melihat penasaran kemudian bertanya, kamu pakai pin EEG Technician, apa sih artinya EEG Technician? Diharapkan nanti teman-teman bisa memberikan penjelasan apa sih pekerjaan EEG Technician, kemudian apa saja kompetensinya, apa yang bisa dikerjakan, sehingga pekerjaan ini juga akan makin banyak orang yang tahu, malah syukur-syukur makin banyak yang berminat dan ingin mengikuti pelatihan. Kemudian terakhir warnanya. Warnanya ini melambangkan sesuatu yang elegan, kemudian sesuatu yang juga up to date. Dan dari situ kita ingin mengingatkan juga teman-teman yang menjadi teknisi untuk selalu up to date dengan perkembangan pengetahuan, mengembangkan dirinya dengan teknologi yang terbaru, dan tentu saja elegan dalam kita melakukan pekerjaan. Pekerjaan EEG Technician menuntut kita elegan. Jadi kita tidak boleh misalnya pekerjaannya jadi sembarangan, pekerjaannya itu tidak presisi dan lain-lain. Jadi senantiasa pada saat kita melakukan perekaman, kita mengenakan pin ini, kita mengingat makna dari logo yang ada. Makasih ya. Terima kasih Dok. Oke, semoga ini Dok bisa bermanfaat untuk kita semua, dan tentunya untuk perekaman gelombang paus kotak ini bisa berkembang lebih maju lagi. Baik, terima kasih Dok. Asik. Perekaman gelombang kotak, sekiranya dokter bisa memberikan kesan-kesan selama kami mengikuti pelatihan ini. Ya, terima kasih. Jadi kesan saya kalian semua mantap. Jadi selama saya memberikan pelatihan, baru kali ini tidak pernah satu kali pun saya melihat ada yang menguap. Jadi memang benar-benar kalian mengikuti dengan baik dan penuh semangat. Kemudian juga kalian memang benar-benar ulet, karena kita tahu dalam untuk menjadi seorang teknisi EEG dibutuhkan suatu kesabaran dan keuletan yang tinggi, apalagi kalau seandainya kita tahu bahwa banyak faktor yang bisa membuat kita menjadi makin lama untuk mengerjakan satu perekaman, karena banyak faktor yang bisa mempengaruhi. Dan saya lihat dalam menghadapi hal-hal ini kalian sangat ulet dan sabar. Ya. Kemudian pesan saya, apa yang kalian pelajari di sini jangan disimpan saja, jadi nanti balik ke tempat masing-masing, silahkan dipraktekkan. Kalau seandainya ada hambatan, jangan putus asa, jadikan itu semangat. Semoga Anda sukses. Terima kasih Dok atas kesempatan yang diberikan. Semoga apa ilmu yang kita peroleh di sini kita bisa bawa di daerah kita, dan itu bisa memajukan pelayanan rumah sakit. Amin. Ya. Terima kasih Bapak. Amin. Terima kasih.